Baik, Kak. Apakah semangat untuk pembelajaran hari ini? Semangat, Kak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena saya belum pada kenal nih teman-teman, bolehlah kita perkenalan dulu mulai dari sebelah kiri saya. Kenalkan Kak, nama saya Dwi Paramita, biasa dipanggil Vivi. Kenalkan Kak, nama saya Rizka Putri, biasa dipanggil Risma. Perkenalkan Kak, nama saya Cecilia Romero, biasa dipanggil Cecil. Perkenalkan Kak, nama saya Moza Rifani, bisa dipanggil Moza. Perkenalkan Kak, nama saya Firna Marisa, dipanggil Firly. Perkenalkan, nama saya Sultan Nabil, biasa dipanggil Nabil, Kak. Jadi karena teman-teman sudah perkenalan, selanjutnya saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Basari. Saya di sini sebagai mentor dari penyuluhan, penanganan dan pencegahan penyakit pada ikan hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini kita tuh akan belajar mencegah dan menangani pentingnya kalau ikan sakit itu perlu diobati atau ditangani secara tepat, karena jika tidak ditangani akan menyebabkan penurunannya saat panen ikan tersebut. Itu akan membuat kerugian ekonomi. Jadi di sini saya memiliki gambar. Apakah teman-teman bisa menebak gambar ini gambar apa? Ikan sakit Kak, dan berdarah Mas. Ikan terkena penyakit, Kak. Jadi di sini saya mau bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini selama membudidaya ikan, ikannya itu ada kayak terkena penyakit gitu atau kayak banyak yang mati gitu? Saya sudah banyak membudidaya ikan, tapi banyak yang gagal karena nggak tahu gejala yang terjadi pada ikan ketika terkena penyakit. Nah, itu karena kamu tuh belum mempelajari bagaimana cara menangani dan mencegahi penyakit pada ikan. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pentingnya pencegahan dan penanganan penyakit pada ikan. Izin bertanya Kak, apakah sama pembelajaran kita ini nanti ada membahas tentang pengobatan pada penyakit ikan ya Kak? Tentu saja ada dong, karena materi kita kali ini aja penanganan penyakit pada ikan yang sakit. Tentu saja ada metode dan pengobatan pada ikan sakit tersebut. Oh, tadi semua itu sudah mencakup ya Kak? Ya, benar sekali, semua yang telah disebutkan tadi akan kita bahas pada materi kali ini. Baik, Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian. Di sini, apakah teman-teman ada yang mengerti atau tahu tentang definisi penyakit pada ikan? Ikan yang luka-luka Kak. Ikan yang geraknya nggak normal Kak. Jawaban teman-teman semua sudah dengar, tapi akan saya tambahkan sedikit pengertian tentang definisi penyakit pada ikan agar teman-teman semua lebih mengerti. Jadi, definisi penyakit pada ikan itu adalah kondisi tubuh fisik ikan di mana ikan tersebut tidak normal yang disebabkan oleh patogen atau virus-virus yang ada di sekitar ikan tersebut kayak parasit, jamur, bakteri, kemudian dari faktor lingkungannya juga dan gejala yang mempengaruhinya. Apakah teman-teman semua sudah paham? Paham, Kak. Mau nanya Kak, jenis-jenis penyakit pada ikan ada apa aja ya? Nah, kalau untuk jenis-jenis penyakit pada ikan itu sangat beragam dan banyak sekali teman-teman. Jadi di sini saya mengambil 3 jenis penyakit pada ikan. Yang pertama ada jenis penyakit infeksius, yang kedua ada jenis penyakit non infeksius, dan yang ketiga ada jenis penyakit genetik. Jadi pertama itu penyakit infeksius. Jenis penyakit infeksius itu penyakit yang disebabkan oleh patogen yang ada di sekitar ikan tersebut seperti virus, bakteri, parasit, dan kayak bakteri berbahaya yang lainnya. Yang kedua ada penyakit non infeksius. Penyakit non infeksius ini dia tuh disebabkan oleh lingkungan sekitar seperti kayak kualitas air yang buruk, terus kemudian cuaca yang ekstrim, dan bahkan kayak pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada faktor genetik. Faktor genetik itu disebabkan oleh ikan tersebut sendiri, kelainan genetik, karena kayak dia tuh dari lahir udah kayak cacat tulang gitu, kayak dia berenang kurang normal gitu, seperti itu teman-teman. Oh, jadi banyak juga ya, Kak, jenis penyakit pada ikan tersebut, Kak. Tentu sangat banyak jenis-jenis penyakit yang menimpa pada ikan. Yang saya sebutkan tadi itu hanya jenis-jenis penyakit yang spesifik atau yang sering dikenai oleh ikan. Jadi setelah jenis-jenis penyakit pada ikan tersebut, lanjut dampak yang
mempengaruhi dari penyakit ikan tersebut. Dampaknya itu bisa kerugian ekonomi, kemudian gagal panen dan sebagainya. Dan dari penyakit pada ikan tersebut pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyakit ikan tersebut. Jadi faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor non biologis, dan yang ketiga lingkungan. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis ini disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit yang ada di sekitar tubuh ikan. Dan yang kedua, faktor non-biologis. Faktor ini disebabkan oleh lingkungan sekitar ikan, kayak airnya yang tercemar, kemudian cuaca yang sangat ekstrim, dan pemberian makan yang buruk. Itu yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dari pencemaran lingkungan sekitar, dari tanahnya atau kayak kolamnya yang kurang bagus mungkin ya, seperti itu. Nah, dari faktor-faktor tadi tersebut pasti ada gejala yang mempengaruhi penyakit pada ikan tadi. Nah, gejala-gejala yang mempengaruhinya tersebut ada perilaku, faktor gejala eksternal dan gejala internal. Kalau perilaku ini bisa kita ketahui dari geraknya yang kayak lesu atau lambat gitu, tidak normal. Kemudian ada ada gejala eksternal. Gejala eksternal ini gejala yang terjadi di luar tubuh ikan. Itu seperti luka-luka atau ikan tersebut kayak siripnya tuh rusak atau berlendir gitu ikannya. Itu bisa disebut ikan tersebut sakit. Kemudian ada gejala internal. Gejala internal ini gejala yang terjadi di dalam tubuh ikan. Itu tuh bisa ditandai dari organ dalamnya yang membengkak seperti perutnya yang kembung atau kayak siripnya tuh membengkak juga, seperti itu. Itu tadi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh ikan yang sakit. Kemudian ada istilah biosecurity. Teman-teman di sini ada yang mengetahui biosecurity itu apa? Saya Kak, biosecurity itu seperti pencegahan ya Kak? Benar sekali jawaban saudara tadi. Biosecurity itu serangkaian tindakan, penanganan, atau pencegahan penyakit pada ikan untuk melindungi populasi ikan. Kemudian, biosecurity itu meliputi pencegahan, deteksi, dan penanggulangan penyakit. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik. Praktik kali ini kita akan mengobati ikan yang sakit. Jadi kita akan mempelajari metode pengobatan pada ikan yang sakit. Jadi metode kali ini yang kita pakai adalah metode topikal. Metode topikal ini adalah metode yang menteteskan langsung atau memberikan langsung obat tersebut kepada ikan yang terluka. Ikan yang terluka ini langsung kita olesi saja obat gitu. Kemudian baru kita tutupi pakai kain atau penutup lainnya gitu. Itu metode tersebut disebut metode topikal. Jadi di sini saya akan membagikan media ikan yang sakit ini kepada teman-teman sekalian. Pada ikan tersebut. Kemudian langkah kedua, kita memberikan obat kepada luka ikan yang ada di tubuhnya ini. Seperti ini. Terserah mau berapa tetes, sekiranya sampai cukup itu habis enggak? Kemudian setelah diberi, baru kita tambahkan dengan lipas tadi ini yang saya tulis tadi. Boleh teman-teman tempel. Sudah Kak. Jika sudah, boleh ditunjukkan ke saya. Kak. Nah, setelah teman-teman melakukan pengobatan pada ikan tadi, apakah teman-teman semua sudah paham? Paham, Kak. Baik. Jadi di sini sebelum saya mengakhiri dari pembelajaran hari ini, saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi penanganan dan pencegahan penyakit pada ikan itu sangat penting dilakukan oleh pembudidaya ikan. Terutama teman-teman nih yang mau memulai membudidaya ikan. Nah, itu sangat penting untuk dipelajari karena jika kita tidak mengetahui ikan tersebut sakit, kita akan mengalami kerugian sendiri, kayak
kerugian panen atau mencemari lingkungan sekitar juga. Kemudian dari materi tadi kita telah mempelajari definisi penyakit pada ikan itu seperti apa. Definisi penyakit pada ikan itu kan kondisi fisik ikan tersebut tidak normal. Kemudian ada jenis-jenis penyakit tadi ada 3 kan. Tuh jenis-jenisnya tuh ada infeksius, non-infeksius, dan genetik. Kemudian ada gejalanya dan faktornya itu ada 3. Nah, faktor-faktor yang tadi yang telah disebutkan itu ada faktor biologis, non biologis, dan faktor lingkungan. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Nanti akan saya kirim ya bahan modul ajarnya ke grup kita ya. Kemudian saya akan memberikan tugas yaitu mencari bagaimana cara mengobati ikan dengan metode yang lain selain metode topikal yang kita pelajari tadi. Sangat banyak loh metodenya itu. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.